Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Al-Quran Hadis dalam pendidikan Islam. Pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan bagian penting dalam pendidikan agama Islam, karena Al-Quran adalah sebagai sumber utama ajaran Islam, sedangkan hadis adalah penjelasannya. Jadi Al-Quran dan hadis ini saling berkaitan satu sama lain. Keduanya menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran Quran hadis di sekolah masih sering berfokus pada membaca dan menghafal saja, tanpa diiringi pemahaman yang mendalam. Akibatnya, peserta didik mampu membaca ayat, tetapi belum tentu memahami makna dari Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu yang saya dapatkan selama pembelajaran dari 7 pertemuan ini. Nah, selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Menurut Zakiah Derajat, pembelajaran Quran hadis adalah suatu proses bimbingan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membantu peserta didik memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tujuan akhirnya adalah agar peserta didik mampu mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran ini tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi juga membutuhkan aspek afektif atau sikap dan psikomotorik atau perilaku. Nah, dapat kita ketahui bahwa pembelajaran Al-Quran hadis ini sangat penting di zaman sekarang, karena akan membimbing peserta didik menjadi individu yang memiliki karakter, yang memiliki moral gitu. Nilai-nilai Islam juga akan terlaksana jika sudah mempelajari Al-Quran hadis, karena Al-Quran ini membimbing kita untuk selalu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang taat, pribadi yang selalu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada pengertian dan konsep dasar Al-Quran hadis. Pembelajaran Quran hadis adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu para peserta didik membaca, memahami, menghafal, serta mengamalkan isi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuannya, tujuan utamanya itu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Adapun untuk konsep dasarnya, pembelajaran ini mencakup 4 aspek utama, yaitu pertama, tilawah. Apa itu tilawah? Tilawah itu yaitu kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid gitu dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Yang kedua yaitu ada tahfiz, yaitu kemampuan menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Hal ini sering dilakukan dalam pembelajaran di sekolah gitu. Misal, guru menjelaskan tentang ayat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, peserta didik dituntut untuk menghafal ayat tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada tafhim, yaitu memahami makna dan kandungan ayat-ayat hadis. Jadi tidak hanya sekedar membaca ataupun menghafal saja, tapi Al-Quran ini harus dipahami dengan baik dan benar agar dapat dilakukan dalam kehidupan
sehari-hari atau diamalkan dalam perbuatan. Yang keempat ada tahbik, yaitu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah poin utama atau tujuan mempelajari Al-Quran hadis itu agar dapat mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis gitu. Dalam Al-Quran dan hadis, pembelajaran Al-Quran tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, melainkan perlu adanya aspek afektif dan psikomotorik juga gitu, agar dapat terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada dalil Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Ayat ini menunjukkan bahwa membaca dan belajar merupakan dasar utama dalam pendidikan, termasuk dalam mempelajari Al-Quran dan hadis gitu. Karena dengan membaca kita akan memperkaya bahasa dan pemahaman serta jangkauan kita dalam berpikir. Oleh karena itu, dalam Al-Quran ditekankan bahwa membaca merupakan modal utama dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya dalam Quran surat An-Nahl ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki peran untuk menjelaskan Al-Quran yang kemudian diwujudkan dalam bentuk hadis. Kita melihat kondisi pembelajaran saat ini, masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah pembelajaran yang terlalu berorientasi pada hafalan tanpa pemahaman yang mendalam. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan terkadang masih monoton, sehingga kurang menariknya minat siswa. Akibatnya, siswa merasa bahwa pembelajaran Al-Quran hadis hanya sekedar mata pelajaran, bukan sebagai pedoman hidup. Menurut saya, hal ini perlu diperbaiki dengan menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual. Misalnya, guru tidak hanya meminta siswa menghafal ayat, tetapi juga mengajak mereka memahami makna dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika mempelajari ayat tentang kejujuran, siswa diajak berdiskusi. Bagaimana menerapkan kejujuran di sekolah, seperti saat ujian atau dalam pergaulan, misalnya ujian tidak menyontek atau menjaga dalam bergaul. Selain itu, penggunaan media digital seperti video, aplikasi Quran, dan pembelajaran interaktif juga dapat mengaitkan minat belajar siswa. Dengan demikian, pembelajaran Al-Quran hadis akan lebih bermakna dan tidak hanya berhenti pada hafalan saja. Dari pembahasan ini, saya memahami bahwa pembelajaran Al-Quran hadis bukan hanya sekedar membaca dan menghafal saja, tetapi juga memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Belajar Al-Quran merupakan kewajiban sekaligus ibadah, dan mengajarkannya adalah bentuk kontribusi nyata dalam menyebarkan kebaikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan dari penjelasan saya tadi bahwa pembelajaran Al-Quran hadis memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk berkarakter dan akhlak peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.